satu gadis berusia 18 tahun pergi keluar untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi dia nggak pernah pulang. 10 hari kemudian, mayatnya ditemukan di hutan dengan luka-luka yang sangat-sangat brutal. Penemu jenazahnya sampai trauma seumur hidup. Pertanyaannya adalah, siapa yang melakukan hal semengerikan ini dan bagaimana investigasi polisi bisa memecahkan kasus yang begitu rumit? Karena guys, ada hampir 16 orang yang tertangkap di awal, tapi hanya 3 orang yang akhirnya diadili. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Halo guys, gua Menok, selamat datang di channel gua, tempat dimana kita ceritain kisah-kisah kriminal paling mengguncang dari belahan dunia. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan like video ini biar algoritma YouTube sayang sama kita. Perlu diingat guys, ini adalah cerita nyata yang telah divonis di pengadilan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu gue pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian dalam kondisi yang sensitif atau mudah terguncang, mungkin episode ini bukan yang terbaik untuk kalian tonton. Karena cerita ini hanya buat yang benar-benar siap mendengarkan kasus kriminal dengan detail yang luar biasa brutal. Oke, sekarang mari kita mulai perjalanan kita ke kota Gautier dan Escatawpa, Mississippi. Guys, Mississippi itu negara bagian di bagian tenggara Amerika Serikat. Tempatnya indah banget, ada sungai yang megah, hutan-hutan yang rimbun, dan banyak cerita sejarah yang menarik. Tapi seperti banyak tempat di dunia, Mississippi juga punya sisi gelap. Ada komunitas-komunitas yang susah, ada kejahatan yang tersembunyi di balik keindahan alam itu. Gautier dan Escatawpa adalah dua kota kecil di Jackson County, Mississippi. Tempat-tempat ini yang akan menjadi setting dari cerita mengerikan kita hari ini. Nah, sekarang kita kenalan dengan tokoh utama dalam cerita horor ini. Nama dia adalah Jesse Darrell William. Dia dilahirkan pada tanggal 3 Mei 1951. Jadi saat kejadian itu terjadi, dia baru berusia 31 tahun. Tingginya kira-kira 180 cm dan dia terlihat seperti orang yang cukup besar dan berat. Kabarnya sih William itu punya banyak tato di tubuhnya. Kalau kalian lihat fotonya, dia punya rambut rapi, jambang tipis dan berjanggut. Tampilan dari luar sih biasa-biasa saja guys. Tapi siapa yang tahu hati apa yang tersembunyi di dalam? William itu berasal dari keluarga yang gak begitu diketahui detail lengkapnya dari dokumen kasus ini guys. Tapi yang jelas dia punya ibu yang namanya Josephine Hunter. Ibunya ini masih peduli sama William bahkan setelah dia masuk penjara seumur hidup. Setiap bulannya Josephine kirim paket ke anak laki-lakinya. Dia juga sering diizinkan mengunjungi William di penjara. Nah, itu menunjukkan sesuatu tentang keluarganya kan. Mereka masih peduli meski putra mereka jadi tersangka pembantaian. William juga pernah menikah guys. Istri pertamanya namanya Judy Sword. Mereka nikah di tahun 1971 dan cerai di tahun 1974. Dari pernikahan itu mereka punya satu anak perempuan. Terus gimana hubungan William sama istri dan anaknya? Menurut Judy, waktu sidang tahun 90, William masih sering komunikasi lewat surat dan telepon. Judy bahkan bilang dalam pendapatnya, William adalah orang yang layak diselamatkan. Tapi guys, kalian tahu nggak? Cinta dan hubungan keluarga nggak bisa stop seseorang untuk melanjutkan hal jahat. Itu cuma pemandangan dari satu sisi. Pekerjaan William dokumennya nggak begitu jelas. Yang tahu sih, dia hidup di kondisi yang nggak terlalu sejahtera. Tapi yang pasti, dia punya waktu luang yang banyak. Dan mungkin itulah yang menyebabkan dia ketemuan dengan geng lainnya. Nah, ini yang penting. William ternyata punya riwayat kriminal sebelumnya. Di tahun 73, dia dihukum karena perampokan bersenjata. Maling yang pakai senjata. Dan guys, di perampokan itu dia pakai pisau. Sudah nunjukin tanda-tanda siapa dia sebenarnya. Dia nggak cuma nakal di waktu muda, tapi dia brutal dan kejam. Dia punya kerentanan terhadap kekerasan, dan dia berani menggunakan senjata untuk dapat apa yang dia mau. Mari kita mundur ke tanggal 11 Januari 1983. Hari itu adalah malam yang harusnya menjadi perayaan yang indah. Karena itu adalah ulang tahun ke-18 Karen Ann Pierce. Dia baru jadi dewasa. Biasanya kan orang-orang excited banget sama ulang tahun mereka. Apalagi kalau udah jadi 18. Semua kemungkinan terasa terbuka lebar. Jadi Karen itu dia keluar sama pacar atau kenalan laki-lakinya. Namanya Gregory Lynn Fontaine. Mereka pergi ke tempat makan malam dulu. Romantis gitu dah. Setelah makan malam, Gregory membawa Karen ke sebuah bar yang bernama Scoreboard Lounge di Gautier. Nah, bar ini bukan bar yang tenang dan asik. Ini adalah tempat yang benar-benar ribut dan rogue. Polisi sendiri menggambarkan Scoreboard Lounge sebagai tempat yang cukup kasar, yang terkenal dengan perkelahian di dalam bar, tempat di mana orang-orang sering berkelahi. Jadi bayangin, gadis berusia 18 tahun yang baru ulang tahun dibawa ke tempat seperti itu. Pasti nggak ada masalah kan? Salah guys, banyak hal bisa salah. Ini sangat berbahaya. Begitu masuk ke bar, menurut kesaksian yang dikutip saat sidang,
Karen mulai minum dan menggunakan narkoboy. Dia minum whisky dan dia juga mengisap cimeng dan beberapa zat penyebab halusinasi plus obat penenang. Kombinasi zat itu loh guys, itu bisa membuat pertimbangan seseorang jadi sangat jelek. Dia mulai berkelahi dengan perempuan lain di bar. Terus, dan ini adalah bagian yang paling mengerikan, dia sepertinya dibawa ke kamar mandi oleh beberapa pria dan diperkaos. Sementara semua ini terjadi, Gregory, pacar atau kenalan Karen, dia pergi. Dia meninggalkan Karen di bar sendirian. Kenapa dia pergi? Nggak jelas guys, tapi yang jelas Karen dibiarkan sendirian di tempat yang berbahaya. Nah, disinilah guys titik balik dalam cerita Karen dimulai. Seorang pria bernama Thomas Terrell Evans, dia adalah saudara sepupu dari Williams. Dia meninggalkan bar bersama Karen. Mereka pergi dari Scoreboard Lounge. Thomas punya rencana, dan itu adalah ngajak Karen ke rumah perkebunan tua yang berada di dekat sungai Escatawpa. Mereka berniat untuk pesta lanjutan. Di perjalanan atau di lokasi, mereka ketemu dengan Williams dan seorang lagi bernama Michael Anthony Norwood, yang adalah teman sekamar William. Jadi sekarang, Karen bersama tiga pria yang saat itu punya rencana jahat. Mereka terus minum bir, mereka terus pakai narkoboy, mereka pakai cimeng. Sementara itu, Karen gadis berusia 18 tahun yang sudah mabuk berat dan setengah tidak sadar, dia bersama tiga pria yang haus akan kekerasan. Setelah beberapa waktu di rumah perkebunan tua, mereka semua pergi ke area hutan yang sangat terpencil di Jackson County, tempat yang jauh dari peradaban, jauh dari bantuan. Menurut kesaksian Thomas Evans yang diberikan saat sidang, di sana mereka terus minum bir, terus pakai narkobon, dan guys, detail yang paling brutal soal ini akan gua ceritain di bagian selanjutnya. Michael dan Williams berdua, mereka perkaos Karen. Michael sekali, William 2 kali. Karen nggak bisa bilang tidak, karena dia sudah terlalu mabuk dan nggak sadar. Dia nggak bisa melawan, dia nggak bisa memberikan izin. Itu pemerkosaan. Semuanya terjadi sambil Thomas Evans, saudara sepupu William, dia nonton. Dia ada di sana, dia melihat semuanya terjadi. Waktu berlalu, jam demi jam, Karen gak pulang ke rumahnya. Keluarganya mulai panik. Hari berlalu, 2 hari, 3 hari, Karen masih gak muncul. Keluarga dan teman-temannya mulai melaporkan Karen hilang ke polisi Jackson County. Polisi langsung turun untuk penyelidikan. Mereka tahu sesuatu yang sangat tidak beres terjadi. Seorang gadis muda nggak bisa hilang begitu saja tanpa ada alasan yang sangat serius. Polisi mulai wawancara saksi yang ada di Scoreboard Lounge. Mereka ikuti jejak siapa terakhir kali lihat Karen. Mereka coba trace kemana dia pergi. Tapi guys, bukti awal sangat minim. Nggak ada CCTV, nggak ada teknologi seperti sekarang. Polisi harus andalkan kesaksian orang-orang yang mabuk, yang mungkin nggak ingat dengan detail. Polisi coba cari Karen di hutan-hutan sekitar area. Mereka mobilisir tim pencari yang profesional dan relawan. Tapi kawasan hutan di Mississippi loh guys, luas banget. Hutan yang rimbun, pohon-pohon yang lebat. Kalau mayat disembunyikan dengan baik, bisa sangat sulit ditemukan. Hari demi hari berlalu. Seminggu, 2 minggu, nggak ada tanda-tanda Karen. Sepuluh hari setelah Karen dilaporkan hilang, saat itu adalah tanggal 21 Januari 1983. Seorang pemburu bernama Ronnie Russell, dia sedang berburu bersama istrinya di area hutan di Jackson County. Ronnie mencari binatang buruan, tapi yang ditemukan itu bukan binatang guys. Ronnie dan istrinya menemukan mayat Karen Ann Pierce yang sudah dalam kondisi membusuk. Mayat itu tergeletak di hutan yang terpencil. Akhirnya polisi memahami bahwa mereka menghadapi kasus yang sangat serius, pembantaian yang brutal dan direncanakan. Tapi siapa yang melakukannya? Polisi mulai kumpulkan semua bukti yang bisa aja berguna. Mereka ambil sampel tanah dari sekitar mayat. Mereka ambil serat-serat dari pakaian yang masih tertinggal. Mereka cari DNA, meskipun teknologi DNA tahun 1983 masih sangat terbatas. Polisi masih bisa gunakan metode lain, seperti analisis tipe darah dan pemeriksaan rambut untuk mengidentifikasi pelaku. Nah, polisi kemudian melakukan operasi besar-besaran. Mereka tangkap hampir 16 orang yang punya hubungan ke Karen atau yang terlihat mencurigakan, termasuk orang-orang yang ada di Scoreboard Lounge waktu Karen ada di sana. Dari 16 orang itu, polisi fokus pada 3 pria, yaitu Jesse Darrell William, Thomas Terrell Evans, saudara sepupu William, dan Michael Anthony Norwood, teman sekamar William. Polisi cari barang bukti fisik di lokasi kejadian. Mereka cari pisau yang mungkin digunakan untuk menghabisi Karen dan memotong dagingnya. Dan guys, di sini polisi mulai pakai otak mereka dengan cerdas. Mereka tidak hanya kumpulkan barang-barang, tapi mereka lacak setiap barang, dari mana asalnya, siapa pemiliknya, dan bagaimana hubungannya dengan pembantaian Karen. Polisi punya 2 jenis bukti yang sangat kuat. Satu adalah bukti benda dan itu ngasih petunjuk yang jelas. Yang 2 adalah bukti dari orang dan itu adalah yang paling mengerikan karena orang itu benar-benar lihat apa yang terjadi. Mari kita bahas bukti fisik dulu guys, yaitu
polisi menemukan sebuah pisau bergigi di tangan Williams. Dr. Paul McGarry, seorang ahli forensik atau dokter forensik yang melakukan pemeriksaan jenazah, dia periksa luka-luka di tubuh Karen dan bandingkan dengan pisau itu. Dr. McGarry kemudian bersaksi bahwa pisau itu sangat mungkin adalah senjata pembantai. Bentuknya, ukurannya, dan cara luka itu terbentuk semuanya sesuai dengan pisau itu. Tapi bukti yang paling mengguncang adalah kesaksian dari orang yang ada di sana. Ini adalah bukti yang paling penting. Thomas Evans, saudara sepupu William, dia sebenarnya ada di lokasi kejadian. Dia adalah saksi langsung, dan dia kemudian memutuskan untuk bersaksi melawan William dan Michael dengan janji dari penuntut bahwa dia akan dapat hukuman yang lebih ringan. Nah, kita balik ke malam itu, lebih detail kali ini. Berdasarkan kesaksian Thomas Evans dan Michael Norwood saat sidang, inilah yang mereka katakan terjadi. Mereka semua pergi ke area hutan yang sangat terpencil. Mereka terus minum bir, terus pakai narkoboy. Suasana di sana, menurut penggambaran saat sidang, sangat gelap, ketegangan seksual yang kuat, sangat menyeramkan dan berbahaya. Michael Norwood melakukan hubungan seksual dengan Karen sekali tanpa persetujuannya. Terus, saat Michael selesai, William ambil giliran. Dia melakukannya 2 kali, dan sepanjang waktu itu, Thomas Evans, saudara sepupunya, dia hanya nonton. Nah, di tengah-tengah ketika mereka semua sedang mabuk dan semuanya terjadi, Karen tiba-tiba memberontak. Dia mencoba untuk lari. Dia sudah menyadari apa yang sedang terjadi dan dia harus keluar dari situasi itu. Insting bertahan hidupnya menyala. Tapi, William menangkap Karen dan menjatuhkannya ke tanah. Thomas Evans menyaksikan hal yang akan membekas selamanya. Trauma dari menjadi saksi pembantaian yang sangat brutal. Evans bersaksi bahwa dia melihat William dengan pisau di tangannya. Bukti kejahatan kekerasan yang sedang terjadi. Kemudian, Evans saksikan William melakukan aksi yang paling brutal. Menciptakan luka yang fatal di leher Karen. Ini adalah momen kritis dalam persidangan. Kesaksian mata Evans menunjukkan dengan tepat bagaimana William melakukan pembantaian. Tapi itu baru permulaan dari kekejaman, guys. Teman-teman, tingkat kekejaman yang ditunjukkan William tidak bisa digambarkan dengan detail dan eksplisit. Yang penting dimengerti adalah bahwa ini adalah bukti dari kejahatan murni. William melakukan pemotongan, bukti dari perilaku sadis dan kurangnya kemanusiaan. Ini lebih dari kejahatan. Ini adalah penodaan dari tubuh dan martabat manusia. Dan ini adalah yang paling mengerikan dari semua ini. Karen masih hidup saat semua ini terjadi. Dokter forensik memastikan ini. Karen masih sadar, masih merasakan setiap yang dilakukan William. Penderitaannya berlangsung selama 15 menit. Sementara tragedi terjadi, William tersenyum. Dia senyum dengan puas. Dia enjoy setiap detik dari tragedi ini. Ini bukan pembantaian, ini adalah tragedi yang paling ngeri. William kemudian ceritakan kepada Evan dengan sangat detail tentang apa yang dia lakukan. Dia bilang bahwa saat dia menghabisi Karen, Karen langsung melompat. Itu adalah reaksi dari rasa sakit yang sangat ekstrim. Dan yang paling mengungkapkan adalah pernyataannya. Aku gak akan pergi dari area ini sampai aku yakin dia sudah mati. Ini menunjukkan bahwa William sudah merencanakan ini. Dia tidak hanya ingin habisi Karen, dia ingin memastikan Karen sudah mati. Dia tidak ingin ada kemungkinan Karen survive dan jadi saksi terhadapnya. Setelah Karen sudah meninggal, setelah semua penyiksaan dan pemotongan sudah selesai, Jesse William melakukan sesuatu yang sangat dingin dan tanpa perasaan. Dia pergi bersama Evan dan Norwood ke suatu tempat untuk makan sarapan dan minum kopi. Mereka santai-santai, minum kopi, makan pagi, seolah-olah mereka nggak baru saja menghabisi seseorang. William juga bilang bahwa dia buang baju yang berdarah dan barang-barang lain yang dia pikir milik Karen ke dalam sebuah tempat sampah besar. Beberapa hari setelah tragedi, Michael Norwood, teman sekamar William, dia mengatakan bahwa William bilang padanya bahwa dia telah memotong daging Karen. Dan yang mengejutkan, menurut Norwood, William membuat lelucon tentang itu. Dia tertawa-tawa tentang menghabisi seorang gadis. Ini adalah kontras yang mengerikan. Di satu sisi, ada William yang sibuk membuat lelucon tentang pembantaian. Di sisi lain, ada keluarga Karen yang putus asa mencari putri mereka. Di sisi ketiga, ada polisi yang sedang mengumpulkan bukti. Dan bukti terpenting adalah mayat Karen sendiri. Polisi menemukan mayat di hutan, dan sekarang mereka harus membuktikan bahwa itu adalah Karen Ann Pierce, korban yang telah dihabisi dengan brutal oleh Williams. Mari kita lihat bagaimana polisi melakukan identifikasi. Mereka gunakan beberapa metode, yaitu data gigi. Polisi bandingkan gigi-gigi dari mayat dengan gigi Karen dari catatan dokter gigi. Ini adalah metode yang sangat terpercaya di tahun 1980-an. Ciri-ciri fisik. Polisi juga gunakan ciri-ciri fisik. Tubuh, tinggi badan, tanda-tanda khusus, semuanya cocok. Barang-barang pribadi. Ada barang-barang pribadi Karen yang ditemukan di lokasi kejadian atau dekat mayat.
Jadi, polisi konfirmasi dengan 99% kepastian bahwa itu benar-benar jenazah Karen Ann Pierce. Ketika keluarga Karen diberitahu bahwa putri mereka sudah ditemukan dan sudah meninggal, bayangkan rasa sakitnya, bayangkan keputusasaannya. Ibu Karen, Waldine Riley, dia langsung jatuh. Tapi itu belum semuanya. Karen punya seorang saudara kembar identik yaitu Sharon Pierce Alford. Bayangkan apa yang Sharon rasakan. Bayangkan kehilangan seorang twin. Ini bukan cuma kehilangan saudara, ini adalah kehilangan seperti setengah dari diri sendiri. Twin adalah orang yang paling dekat dengan kalian. Mereka berbagi wajah yang sama. Orang sering bingung membedakan mereka. Mereka berbagi DNA yang sama. Dan mereka berbagi kenangan masa kecil yang sama. Tumbuh bersama, bermain bersama, besar bersama. Sharon kehilangan semua itu. Keluarga mengadakan upacara pemakaman untuk Karen. Tapi upacara ini bukan untuk merayakan kehidupan yang dijalani. Ini adalah upacara untuk berduka atas kehidupan yang diambil begitu cepat. Keluarga Karen harus menghadapi dua beban sekaligus. Kesedihan dari kehilangan dan horor dari mengetahui bagaimana dia meninggal. Bukan cuma meninggal, tapi disiksa, diperkaos, dan dipotong sebelum dia meninggal. Guys, Karen Ann Pierce itu adalah seorang gadis dari Escatawpa, Mississippi. Dia adalah anak dari Waldine Riley. Dia punya saudara, termasuk saudara kembar Sharon Pierce Alford. Karen baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18, baru jadi dewasa. Di usia 18 tahun, dunia seharusnya terbuka untuk gadis ini. Dia harusnya melanjutkan ke perguruan tinggi, punya hubungan, mulai karir, berpergian, mewujudkan mimpi. Dia punya seluruh hidup di depannya. Guys, ini penting banget untuk kita pahami. Banyak orang, mungkin kalian juga pernah dengar perempuan mabuk. Oh, pantesan. Perempuan ke bar sendirian. Oh, pantesan. Perempuan pergi sama cowok yang belum kenal. Oh, pantesan. Semua itu salah, guys. Keputusan yang buruk tidak sama dengan pantas dihabisi dan disiksa. Iya, Karen membuat keputusan yang kurang bijak. Pergi ke bar yang berbahaya, minum alkohol dan narkoboy. Terus pergi sama 3 pria yang belum dikenal. Tapi membuat keputusan yang buruk bukan berarti dia pantas untuk diperkaos, disiksa, dan dihabisi. Karen adalah korban dari para pemangsa yang sengaja pilih orang yang paling lemah dan paling mudah dikontrol. William dan yang lainnya itu bukan pembantai yang tiba-tiba emosi. Mereka adalah pembantai yang terencana yang tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka lihat Karen rentan, mabuk, sendirian, gak punya orang untuk bantuin dia. Terus mereka ambil kesempatan itu. Jadi jangan salahkan korban, salahkan para pemangsa yang memilih untuk berbuat jahat. Setelah mayat Karen ditemukan, penyelidikan serius dimulai. Polisi berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuduh ketiga pria ini, William, Evan, dan Norwood. Tapi kemudian Thomas Evan dan Michael Norwood, mereka memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan penuntut. Mereka mau mengaku bersalah terhadap tuduhan yang lebih ringan, khususnya membantu seseorang yang melakukan kejahatan. Dan sebagai imbalannya, mereka mau bersaksi melawan Jesse Williams. Ini adalah keputusan yang sangat penting, karena Evan dan Norwood mereka adalah saksi mata. Mereka ada di sana. Mereka melihat apa yang William lakukan. Dari kesaksian mereka, penuntut dan polisi bisa membangun kasus bahwa Jesse William adalah pelaku utama. Dia adalah yang paling brutal, yang paling ngeri, yang melakukan pembantaian dan pemotongan. Evan dan Norwood juga buka tentang perilaku aneh dan mencurigakan dari William setelah kejadian. 1. Dia buat lelucon tentang apa yang dia lakukan. William membuat joke tentang memotong Karen. 2. Dia musnahkan bukti. Dia buang baju yang berdarah dan benda-benda lain. 3. Dia nunjukin gak ada penyesalan. Dia gak menunjukkan rasa bersalah atau sedih. Dia tenang, dia terkontrol, dia santai tentang semuanya. Ini semua menunjukkan seorang yang benar-benar mampu melakukan kekerasan ekstrim dan benar-benar gak punya rasa belas kasihan. Seorang pembantai sejati. Selain kesaksian Evan dan Norwood, penuntut juga punya bukti fisik. Pisau bergigi yang ditemukan di tangan William. Ahli forensik bersaksi bahwa ini adalah senjata yang kemungkinan besar digunakan untuk menghabisi dan memotong Karen. Penuntut juga ingatkan pengadilan bahwa William sudah punya riwayat kekerasan. Dia divonis perampokan bersenjata dengan pisau di tahun 73. Jadi dia sudah tunjukkan pola menggunakan senjata untuk kekerasan. Ada bukti tambahan lagi yaitu cairan tubuh William. Sperma William ditemukan pada tubuh Karen, yang terkonfirmasi bahwa William perkaos Karen. Sel kulit William ditemukan pada luka Karen, yang terkonfirmasi bahwa William adalah yang menusuk dia. Semua bukti DNA ini perfectly match dengan William dan terkonfirmasi cerita dari Evan dan Norwood. Dan dengan bukti-bukti itu, polisi tahu persis siapa yang mereka cari, yaitu Jesse Darrell William. Tidak lama kemudian, polisi berhasil melacak dan menangkap William di suatu lokasi. Saat interogasi, William mengatakan berbagai alasan pembenar. Dia katakan dia nggak melakukannya, atau mungkin bukan dia yang terakhir menusuk Karen. Dia coba salahkan Evan atau Norwood.
Tapi bukti-bukti, kesaksian dari Evan dan Norwood, pisau yang ditemukan, semuanya menunjuk langsung ke William. William terus mengatakan dia nggak bersalah sampai akhir. Di berbagai wawancara dan banding sebelum dieksekusinya, William katakan bahwa Evan dan Norwood yang berbohong. Bahwa mereka yang benar-benar melakukan pembantaian, bukan dia. Tapi juri nggak percaya dia. Kasus ini dibawa ke Jackson County Circuit Court. Hakim yang menangani adalah Kathy King Jackson. Penuntut seorang persekutor muda bernama Mike Moore yang sangat bersemangat menangani kasus ini melawan pengacara pembela William yaitu Thomas M. Fortner. Mike Moore penuntut dia presentasikan bukti. 1. Bukti fisik, pisau, sampel darah, bukti DNA, dan barang-barang dari lokasi. 2. Kesaksian saksi mata, Thomas Evan dan Michael Norwood, yang kedua-duanya bersaksi melawan William. 3. Kesaksian ahli forensik, Dr. Paul McGarry, pemeriksa mayat, bersaksi tentang sifat dan luas luka-luka pada Karen. 4. Karakter dan riwayat William. Vonis sebelumnya untuk perampokan bersenjata dengan pisau. Moore bangun narasi yang sangat menarik. Jesse William adalah seorang dengan riwayat kekerasan. Di malam 11-12 Januari 1983, dia dan 2 orang lainnya bawa Karen Ann Pierce ke area yang terpencil. Mereka perkaos dia, dan kemudian ketika Karen mencoba kabur, William jatuhkan dia. Tusuk dia di jantung, potong lehernya, dan potong tubuhnya. Sesuatu yang menarik dari kasus ini adalah bahwa pada awalnya, 5 orang ditarik diduga melakukan pembantaian. Tapi akhirnya, hanya William, Evan, dan Norwood yang diadili. Dan bahkan dari ketiga itu, hanya William yang akhirnya dapat hukuman mati. Ini timbulkan pertanyaan, apakah Evan dan Norwood sama bersalahnya dengan William? Bukti menunjukkan bahwa, ya, mereka juga ikut dalam pemerkosaan. Tapi mereka nggak melakukan pembantaian dan pemotongan. Hanya William yang melakukan itu. Hanya William yang menghabisinya. Jadi, dalam sistem keadilan, William dianggap layak hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Juri dengan suara bulat menyatakan, Jesse Darrell William bersalah atas pembantaian berderajat tinggi. Penuntut berhasil yakinkan juri bahwa William tidak hanya membantai, tapi dia membantai Karen saat melakukan penculikan, dan itu adalah capital murder yang bisa jadi hukuman mati. Pada hari eksekusi, ada masalah teknis yang timbul. William sangat dehidrasi, dia nggak minum cairan yang cukup selama beberapa hari terakhir. Karena dia nggak makan dan nggak minum, pembuluh darahnya sudah mengempis. Tim medis berusaha mencari pembuluh darah untuk memasukkan jarum infus, tapi mereka kesulitan. Mereka cari selama hampir 30 menit, mencari pembuluh darah yang masih baik. Penundaan ini membuat saksi, termasuk keluarga Pierce, menjadi semakin tegang. Mereka menunggu untuk akhirnya bisa menyembuhkan luka setelah hampir 20 tahun. Akhirnya, tim medis berhasil menemukan pembuluh darah dan memasukkan jarum infus. Pada pukul 18.29, kombinasi 3 obat mulai disuntikan ke lengan Williams. William memakai seragam merah dan sendal coklat. Dia nggak bilang apa-apa. Saat ditanya untuk kata-kata terakhir, dia hanya jawab, "Tidak, Pak." Itu saja yang dia katakan. Begitu bahan kimia mulai mengalir ke dalam tubuhnya, William mulai menunjukkan reaksi fisik. Di bibirnya tampak membengkak. Dia memiringkan kepalanya ke kanan. Dia tutup matanya. Pernapasannya menjadi berat dan kemudian pada pukul 18.42, Koroner Daukat menyatakan, Jesse Darrell William meninggal dunia. Keluarga Pierce yang ada di ruang penonton, mereka saksikan Jesse William meninggal. Waldine Riley, ibu Karen, dia saksikan William meninggal dengan damai. Dan ketika William resmi dinyatakan meninggal, Riley angkat lengannya ke udara dan teriak, "Wuhu, Karen kamu dapat sayang, kita impas." Untuk keluarga, momen ini adalah kebebasan. Mereka menunggu 20 tahun. Sekarang akhirnya keadilan dilakukan. William mati, beban hilang, kelegaan akhirnya datang. Guys, itu cerita dari malam terakhir Karen Ann Pierce. Kasus yang benar-benar mengerikan, brutal dan menyedihkan hati. Dari kasus ini, kita bisa pelajari banyak hal. Kita pelajari tentang pentingnya menjaga diri sendiri ketika berada di tempat yang nggak aman. Kita pelajari tentang bagaimana sistem keadilan bekerja untuk membawa pelaku ke hadapan hukum. Dan kita pelajari bahwa setiap kehidupan itu berharga. Setiap Karen Ann Pierce yang mati tragis, keluarganya nggak akan pernah benar-benar sembuh dari kehilangannya. Oke guys, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Thank you. Goodbye.